Ini materinya materi sampingan ya, atau materi yang ndak akan lama. Kita akan belajar materi namanya itu logic gate. Kalian belum pernah belajar kan? Atau sudah pernah? Kelas 10 udah? Ini udah? Oh sudah. Kita akan belajar lanjutannya ya. Lanjutannya kita akan belajar logic gate ini dalam pembuatan simulasi digital. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Mari kita ingat terlebih dahulu ya. Gerbang logika itu ada apa aja? Gerbangnya ada apa aja? Hah? Oke, gerbang N. Apalagi? NOR. NAND dulu ya. Oke, N itu N itu gimana gerbangnya? Ya, gimana tuh gerbangnya? N itu gerbangnya gini ya. Nah, gerbang N itu ini. Kalau gerbang R begini bentuknya, jangan lupa. Ini OR. Ya, apalagi? Not OR. Not OR itu gimana? Dia sama kayak gerbang OR, tapi dia ada titik di depannya. Ya, ini bedanya ya. Oke. Kalau gerbang NAND sama kayak N, tapi dia ada titik di depannya. Titik itu ibarat penghalangnya, kalau itu dayanya kita balik ya. Nah, ini dia. Habis itu XOR ya. XOR itu sama kayak OR, tapi dia ada garis di belakangnya. Nah, seperti ini. Kalian boleh gambar nanti. Kemudian ada gerbang eksekutif not OR. Nah, ini seperti ini gerbangnya. Ya. Nah, ini gambaran gerbangnya. Harap kalian ingat dan boleh dicatat kalau mau. Agak buram ya gambarnya. Atau karena saya nggak pakai kacamata bisa aja. Udah paling besar, Feby.
Kecuali kita ini kan ya, kita apa ya, kita bikin tabel deh. 16 ya. 6. Nah, ini ya. Nama gerbangnya apa? Gerbang. Waduh, kenapa ini ya? Habis itu ini. Ya, selesai ya. Yang mau ditanyakan? Atau jelas saja? Kalau jelas saja, kita akan coba untuk mengerjakan satu bagian ya. Oke, kalau ini apa? Kalau N itu gimana? Ini tuh atau kesimpulannya apa? Kalau gerbang N itu gimana? Akan bernilai apa? 1 jikalau keduanya bernilai 1. Kalau OR akan bernilai 0 jikalau keduanya bernilai 0. Kalau eksekutif, not OR, ya nilainya adalah kebalikan dari OR. NaND itu kebalikan dari N. Eksekutif not OR, eksekutif OR akan bernilai 1 jikalau kedua ruas berbeda. Kalau eksekutif not OR, akan nilai 1 jikalau kedua ruas kembar atau sama. Nah, nanti kita lihat aja ya. Apa sih maksudnya ini? Ini gerbangnya.
notasi gerbang, nama notasi. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk mengingatnya. Sekarang tabelnya. Tabel kebenaran. Yang pertama kita akan bahas yang N tadi ya. N tadi. N tadi gimana tabelnya? Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini akan menilai 1 jikalau kedua ruas bernilai 1. Maka kita buat susunannya. Ini 00, 11, ini 01, 01. Kita anggap ini apa ya? A, B, dan ini adalah Y atau hasilnya. Oke. Kalau berdasarkan argumen kita yang di sini, akan bernilai 1 jikalau keduanya nilainya 1. Yang mana yang nilainya 1? Baris ke berapa? Keempat. Berarti yang bernilai 1 di sini. Oke. Selain itu, dia pasti 0 nilainya. Oke, lanjut ya ke OR. Ini OR. Oke, ini kita hapus dulu value-nya. Kita lihat argumen kita di sini akan bernilai 1 jikalau akan bernilai 0 jikalau keduanya bernilai 0. Maka yang ini sudah pasti 0, yang lainnya 1. Ingat aja ya. Oke. Saya mau tambahkan mungkin di sini langsung aja di bawahnya supaya enak dilihat. Saya tambahkan di sini not or ya. Not or tadi gimana? Kebalikan dari or. Maka or yang ini nilainya dibalik itu apa? 1 jadi 0, 0 jadi 1. Ini jadi 1, sorry kita hapus saja semuanya ya. Ini kita lihat ini ya, hasilnya ini. Kalau 0, 0 maka 1 di sini, yang lain itu 0. Oke. Ini not or. Nah, sama kita yang N juga. Kita coba ini kan. Kita coba dibuat di sini aja supaya bisa dipahami. Sama ya konsepnya, dia dibalik. Ini hasilnya 0, 0, 0, 1, maka N-nya apa? N-nya apa? 1, 1, 1, 0. Kita lanjut ke yang berikutnya itu executive OR dan apa? Executive not OR. Kita lihat argumen kita tadi, executive OR apa? Kan bernilai 1 jikalau kedua ruasnya itu berbeda ya. Kedua ruasnya berbeda. Oke. Ini executive OR. Ruas yang berbeda yang mana? Oke, ini ya. 1, 0 itu kan beda ya. Itu hasilnya 1, 1. Ini 0, 0. Nah, sebenarnya kalau executive not OR itu adalah kebalikan OR aja. Sama ya. Tapi kan untuk lebih mudah memahaminya kita pahami kalau dia kembar maka nilainya 1. Oke, pelajarannya ada? Kenapa? Ya, executive not OR itu diimplikasi. Enggak, bukan implikasi. Implikasi itu kan dia 1, 0 maka 0. Yang ini harusnya 1, yang ini harusnya 1. Maka implikasi itu tidak ada nama gerbangnya. Ya. Silakan istirahat. Sudah bisa istirahat. Ready ya? Kita lanjutkan ininya, materinya. Oke.
Kita akan belajar the next slide itu ke notasi logika ya. Notasi logika. Ya, benar. Simbol-simbolnya kalian tahu ya? Tahu aja kan? Soalnya nanti kita bikin coding tapi pakai gerbang logika. Oh ya, yang kalian tidak pelajari ya. Si siapa? Alta ya? Alta. Alta ngikut aja ya Alta ya. Kalau bingung nanti tanya Feli lah. Tanya Chang. Sebentar mana sih simbolnya nggak ada ini. Nggak ada Chang simbolnya di sini Chang. Di mana kamu simpan? Tapi di komputer nggak ada kocak. Oh, di sini simbolnya, sorry. Ya Allah, nggak ada juga. Nah, ini nah. Saya butuh simbol ini, please. Apa sih nama simbolnya, Cang? Aksen nih ada nih aksen ini. Lemah. Hah? Apa sih Cang ini nggak jelas. Aduh. Ini eksor ini. Operator. Ya sudah lah ya. Kita anggap ini aksen ya. Ini misalnya A, sorry. P, kita biasa pakai P ya. Ini artinya adalah, aduh, tidak kelihatan ya. Oke, sekarang ini adalah XNOR. Ya. Lanjut. Gimana cara ngilangin ini? Hah? Ya itu aksen itu.
Habis itu kita akan punya misalnya P dan ini apa ya, N, P, Q, R. Habis itu insert. Nah, ini actionnya. Oke. Nah, ini misalnya P dan Q. Ini apa? Nen. Habis itu kalau kita ganti ini jadinya ini not. Executive not or itu gimana ngilangin absennya ya Tuhan. Yes. Habis itu ada nor ya, tapi nor itu nggak ada aksennya, di atas ininya nggak ada. Okay. Sorry, XOR. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Screen. Nah, ketemu kau. Iya. P, insert equation. Nah, ini. Iya. Nah, ketemu dia. Udah nyatatnya? Belum? Dikit lagi.
Sudah? Nah, kita akan membuat, karena kita sudah belajar ini, ada satu buah section baru, itu namanya adalah embedded computer. Kita masih pakai simulasi digital. Oke, satu, saya mau ngajak kalian berpikir lagi ya. Kalian mau simulasinya digital atau fisik? Bukan, kalau fisik kalian beli alat, terus kita rakit. Bentuknya kayak ya mini embedded computing. Embedded computing tuh kayak gini ya. Bentar. Embedded computing tuh kayak komputer, tapi dia bekerja hanya untuk satu tujuan. Kayak komputer kita itu kan dia bisa ngerjain banyak hal. Nah, contoh embedded computing itu adalah pengatur suhu AC. Kerjaannya kan cuma ngatur suhu AC naik turun aja kan. Itu kan embedded computing. Terus lampu merah itu kan cuma mati hidup sama waktu aja. Sebenarnya dia cuma butuh prosesor yang sangat kecil sekali. Mau fisik atau simulasi? Oke. Makanya saya tanyakan ke kalian. Kalau fisik ngeluarin uang jelas aja karena beli alat. Tapi kalau simulasi nggak ngeluarin uang, tapi kita langsung budgetnya sama-sama kita cari ya. Kalian sebenarnya saya nggak jualan ya, tapi kalian cari sendiri. Nah, kira-kira tuh kayak gini. Nah, kira-kira segini kitnya. Mahal memang. Untuk kalian berapa orang? 11 ya. Mau kelompok? Kelompok kalau satu kelompok 3 orang kayaknya lebih murah ya jadinya. Itu yang lengkapnya ya, yang paket lengkapnya. Yang sama ini ada sensor jarak ini. Boleh, kalau mau copotin embot, berarti kalian tinggal beli yang mini ini aja. Ya ini kan cuma isinya cuma kontrolernya yang kotak ini, sama kabel sama lampu sebenarnya, sama bracketnya ini. Satu sama lampu ya dikit banget sih ini, tapi nggak apa-apa lah, belajar juga namanya. Nah kalau yang sama sensor apa segala ini sama LED juga. LED itu yang kayak countdown yang hitung waktu mundur itu ada juga di paket yang ini. Ya terserah kalian mau yang mana, tapi simulasi saya siap, digital simulasi saya siap, physical simulation saya juga siap. Kalau yang fisik itu dipakai buat sekali aja atau bisa buat bisa dijual. Kalau kalian jago bisa dijual bahkan. Dalam artian itu begini ya, misalnya ada orang pengen bisa remote access, tapi yang paling sering itu adalah fingerprint scanner buat presence, buat kehadiran.
Atau buat buka pintu juga bisa. Banyak kan? Tapi belajar aja sekali waktu aja. Mau dikembangin apa enggaknya, jangka panjangnya ada peluang. Oke, tapi simulasi tetap saya ajarkan, yang digital itu tetap ada, wajib ada. Nanti sampaikan aja ya kalau mau ini. Nanti ya, obrolin ini nanti aja, tapi kita lanjut ke simulasi digitalnya. Oke, simulasi digitalnya ini waktu sampai masih lama. Kita akan belajar aplikasi simulasi digital, namanya adalah Proteus ya. Nah, ini simulasinya. Saya contohin aja sama kalian ya. Nah, ini contohnya ya. Oke, saya butuh LED misal. LED, saya butuh LED yellow. Oke, double klik. Saya butuh gerbang OR gate gitu. Ini ya, OR gate. Oke, saya masukkan ini OR-nya ke dalam simulasi. Saya masukkan LED-nya. Saya hubungkan, kurang lebih seperti ini. Nah, ini sudah terhubung gerbangnya sama satu lampu. Tinggal saya tambahkan ground. Sorry. Oke, saya tambahkan ground supaya dia nyala. Selesai. Di situ. Saya butuh bentar ya. Saya butuh logic state. Oke. Nah, logic state ini supaya kita bisa hubungkan 01-nya ya. Oke.
Saya jalankan. Ini gerbang apa? Akan bernilai 1 jikalau. Oke, coba ya. Ini posisinya lampunya mati, kenapa? Kalau 10 nyala, 01 11 nyala. Oke, kita ganti ya. Kita pakai gerbang lainnya N misalnya. Oke, N. Double klik gerbang N. Oke, saya hapus ini ya. Saya pindahin sini. Gerbang N tadi apa syaratnya? Oke, jalanin ya. Jalanin. Ini nilainya, ini lampunya masih mati, tapi kita harus nyalainnya gimana? Nyala deh. Nah, untuk menggunakan Proteus ini, kalian ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Supaya gunain Proteusnya ya. Coba cari di komputer kalian, ketik Proteus ada apa belum ya? Harusnya ada yang belum. Proteus 8 profesional gitu. Ada? Ada semua, yang nggak ada boleh bilang saya ya. Oke, siapa yang sudah selesai bukanya? Udah, bisa? Bisa. Oke, saya ulangin dari awal ya. Ulangin dari awal. Oke, buka dulu Proteusnya. Oke, setelah Proteusnya dibuka, kalian bikin folder dulu deh. Bikin folder hari ini ya. Week pertama ini. Week 1 strip 1. Bikin folder ya. Bikin folder. Semester 2 nama foldernya. Boleh dibantu temannya ya, Cang.
Sudah dibikin foldernya? Kalau sudah, sekarang kita buka Proteusnya ya. Oke, ini tampilannya. Kelihatan nggak? Tinggal kita di sini ada option ya. Kita ada option start. Start ini buat apa namanya? Buat memulai, atau kita bisa juga lewat file new project. Pokoknya kita pilih new project aja. New project. Nah, sekarang diminta project name-nya itu apa. Tapi sebelum project name-nya kita tuliskan, kita browse saja dulu. Kita simpan ke folder yang tadi kita udah buat. Folder yang tadi ya, semester 2 tadi, simpan ke week 1 strip 1, select folder. Kayak biasa, kayak kita nyimpan file, kita tempatkan di satu folder yang kita mau. Ya, nama projectnya adalah, kita bikin aja simple LED project ya. Simple. Saya update di dalam ini kita aja ya. Oke, simple LED project. Project name-nya tadi apa? Oke, ini ya. Nah, project-nya. Kalau sudah, ini ya. Di sini ada pilihan new project from developer board. Kita pilih new project aja. Next. Di sini pilih apa? Next aja. Pokoknya next aja di sini. Next. Selesai. Sampai finish dia. Nah, finish tuh tampilannya kosongan begini. Oke, sudah? Oke, mari kita berkenalan dengan Proteusnya ya. Oke, kita berkenalan dengan Proteusnya dulu. Oke, di sini ada hal-hal penting. Kita akan pakai itu yang semua di sini ya. Tapi yang umumnya kita sering pakai itu ada selection mode sama component mode. Nah, kita butuh gerbang, butuh lampu, butuh Arduino. Kita di sini cari yang di huruf P ini. Misalnya huruf P ini, tekan huruf P-nya, cari itu apa? Misalnya N. Dia akan kasih tahu kita di sini ada N gate ya. Habis N, oke. Nah, masuk nih gerbang N. Cari lagi gerbang lain, OR. Sampai ketemu. Oke. Nyarinya di mana? Di tombol apa? Huruf apa? P ini ya. N, OR, misalnya saya butuh logic gate tadi untuk yang 10 tadi. Sorry. Selamat pagi, mohon maaf Profesor Pembelajaran. Pemberitahuan kepada seluruh kelas 10 dan kelas 11. Bagi siswa yang mau pindah eskul di semester 2 ini,
bagi siswa yang mau pindah eskul di semester 2 ini, untuk pergantian eskul bisa menemui Bapak Lelu. Logic state ya namanya. Untuk berpindah eskul untuk bisa menemui Bapak Lelu, batas perubahan dari tanggal 8 sampai 13 Januari. Sekali lagi, batas perubahan eskul atau pergantian eskul dari tanggal 8 sampai 13 Januari. Setelah tanggal 13 tidak ada pergantian untuk eskul. Khusus untuk kelas 12 nanti ada beberapa rencana untuk eskul di semester 2 ini. Demikian informasinya. Terima kasih untuk Yesus memberkati. Sudah? Kita pakai 3 ini aja dulu. Logic state. Sorry, ada lagi lampu ya. Pakai aja LED yellow. Kalian boleh pakai warna lain, ada banyak warna sebenarnya. Oke, di komponen mode-nya silakan dimasukkan gerbang N, masukkan LED-nya. Nah, kalau mau menghubungkannya itu pakai yang selection mode ya. Nah, hubunginnya. Ya. Say. Logic state, logic state ya, jangan lupa dipasang. Oke. Selesai. Sudah? Sudah dihubungkan? Ya. Namanya itu logic state. Nah. Nah, kalau sudah dihubungkan begini, kita masuk ke terminal mode. Di terminal mode-nya itu kita tambahkan ground. Ground ini baterai buat si LED-nya. Tambahkan ground. Kalau ground-nya sudah ditambahkan, selamat, projectnya sudah selesai. Cara ngetesnya adalah kalian tinggal di tombol ini, run the simulation-nya. Nah, jalanin seperti biasa, dia akan nyala kalau satu-satu ya. Tombolnya di bawah sini, ini.
Kalau kalian mau ngedit harus dihentikan dulu ya. Hentikan kalau mau ditambahin. Ground. Tapi kita harus ke terminal mode ya. Groundnya. Mau? Pastikan kalau mau ngedit ulang harus di stop dulu ya simulasinya. Oke, pelajaran kita udah selesai. Kalian ada yang mau ditanyakan ke saya? Ya ada. Kalau nggak ada, silakan di save projectnya. Siapa yang bikin ini? Jangan lupa disimpan ya, di save file. Tapi nge-save-nya harus di stop dulu simulasinya. Kalau sudah kita selesai pelajarannya.